Kepala di Parenduga live streaming. Poin depan. Pasang. Pasang. Oh, enggak, masih buka. Oi. Untuk alis bambu itu dia suka. Bang, belak sama pasang ni. Betul koi kok kami. Langsung dah minum. Ya, okey. Mi padanan rampa patalinga dua mimi palidan moya pasuling batu malimbie. Tawe. Dibuang ting kumilan telili padang aburasia. Inde bunga kau aluk kapang rande ya. Subata kami lantana kalua makburra bupangaden pangkalo puang sambo padang mingkadawan nabori kapenumban inde sangka belongan na puang tau tu mampat sumumba to tumbang mo tamat yang loba apa di matua si turu to kaya ngami ilan te pangaran te manikna kapenomban di tanan talu samba abatu ladikan iya mamatnya di sabu to di putuban nangi mabangko di gente eto di kumbara raay lan sukar alukna punga matua sangka atang pi dia pinna tang roto ruayanna dalam mia palete allo malabina dete kullama piadadi lako te kumbungan sallo tinimbu makarimman jemaat burasia tungkasanganna kumbungan sang kapoinan lembang kaisanan paagantiananna di kuah inde to di bobo bulawanni la di tokko si sola tamba ama patona nala di rampan si tuang kasak maballo po bayu sian leena sola dodo sang kalamana anna si turu toyan pasanan tengko sola soyanan paagamayan lanti kumbungan sallo
anna di kuaden nupa di paupa paraya di puparaya solanasa anna tontong si tuntun tua dan di paraya angga mairi dan bulan nasa ngamoy de mairi peto eto kon sukaran alupna puang matua yambo batan-batan minyak dan napedeken panaran sangka belong-belongan na puang kapenompan iya bodi sabu kaunan matutun na puang digente tuma amate tuolan Yesus Kristus puang pela abak puange buntang salupa kumi daw tungko dan layo kumi sadan boni pakumi daw isungan kapayungan puange mi bosoran pairan manik mi sola kalisuan bulami ami mentiro tiku tamate kapanguran derandian kami numban paatokko mi mama talubere tamate paapudi-pudian pangarempan Allah to temo tekulla adi marasan apa di kuade mani tuna sayu baate ngepuang matua lante kapenomban paatokko denia mani dasila fantasi kapenomban lante kapanguran derandea demani doloda di paundi undinna di padolo demani bongana gau si bekuan sangka asamara bisara si kairian puangi kamu pa opua lagi pak buangi sandaran nanna sola piring selananna kamu pa opua lampasi rundunan pulau sialam pasi tete malai nah inde bukan sola nasang tontong mengaku komba nenne mangore tanda kinar mi pagarrekan amin raka solana sang komi pikayu ke kurre semangat salamat minombah kita lihat terima kata bela kita solana sang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat datang di Jemaat Ebenezer Burasia dalam rangka ibadah pengurapan Ebelinda Alorerung Sarjana Teologi menjadi pendeta Gereja Toraja yang ke-1265. Patutlah kita memuji dan memuliakan Tuhan di hari ini. Oleh karena perkenaannya dan lawatannya, kita terus dikaruniai kesehatan dan kekuatan dan kesempatan hari ini. Hadirin yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan dituntun oleh beberapa acara yang akan kita lalui sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan yang telah berlangsung, dan acara yang kedua, laporan panitia pengurapan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Penatua Alfianus Randaligi SPD. Acara yang ketiga, ibadah pengurapan yang akan dipimpin oleh Pendeta Yusuf Paliling MTH yang akan diawali dengan puji-pujian dari Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Burasia. Dan yang keempat, foto bersama para pendeta. Acara yang kelima, sambutan yang pertama dari pimpinan Majelis Jemaat Ebenezer Burasia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Penatua Martin Tolayuk SPD. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pemerintah yang akan disampaikan oleh Kepala Lembang Bapak Afner Allolayuk. Dan sambutan yang ketiga dari Badan Pekerja Klasis Petuang Sekseng, ia dalam hal ini akan disampaikan oleh Pendeta Elias Panggula STH. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Badan Pekerja Sinode yang akan dibawakan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Okuwenti MTH. Acara yang ke-6 senam tebelo oleh PWGT. Acara yang ke-7 istirahat. Dan yang ke-8 penutup.
Kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu laporan panitia pengurapan kepada Bapak Penatua Alfianus Randalinggi SPD. Dipersilakan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang saya hormati Bapak Ibu dari BPSW Gereja Toraja, yang saya hormati BPK Klasis Bituang Senseng, yang saya hormati Bapak Ibu para pendeta Gereja Toraja dan seluruh hamba Tuhan dari dominasi gereja, yang saya hormati Bapak Ibu pemerintah yang hadir dan seluruh para undangan yang sama berbahagia. Terpujilah Tuhan atas berkat dan pertolongannya, sehingga doa kita di pagi yang indah ini dapat dikabulkan. Oleh sebab itu, saya mewakili panitia, izinkan kami selaku panitia melaporkan sumber dana yang kami gunakan dalam acara pengurapan calon pendeta Ibu Omolinda Aloreru STH sebagai berikut. Yang pertama, dari Jemaat Burasia dan Cabang Kebaktian Oro. Yang kedua, usaha panitia. Yang ketiga, donatur. Dan yang keempat adalah persembahan dari Kalimantan dan dari Jemaat Tongkonan Madatulu. Dan mungkin masih ada yang kami sebut satu persatu. Hadirin Bapak Ibu, perlu juga kami selaku panitia melaporkan kepada kita sekalian bahwa dana yang kami gunakan untuk melangsungkan kegiatan yang mulia ini berjumlah sekitar 21 juta. Olehnya itu, atas nama seluruh panitia mengaturkan banyak terima kasih kepada kita sekalian yang turut berpartisipasi mendukung usaha kegiatan mulia ini. Semoga usaha Bapak Ibu tetap diberkati oleh Tuhan. Hadirin para undangan yang saya hormati, demikian laporan kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, untuk mengawali ibadah kita pada saat ini, dipersilakan persembahan dari sekolah minggu.
like this. Iya, sungguh luar biasa semangat anak-anak kita menyambut karya Tuhan di jemaat ini. Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan kita tenang, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Kita mengatakan bahwa syukur oleh pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus, jemaat Tuhan di tempat ini telah terbangun dan terus menerima lawatan Tuhan. Oleh pengasihan Tuhan pula, Saudari Emilinda Allorerum, sarjana teologi, telah menjalani semua proses penyiapan pendeta gereja Toraja berdasarkan pengakuan dan tata gereja Toraja. Dalam sukacita bersama kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah dan akan terus melawat kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mengangkat pujian haleluya, bersyukur, pujilah Allah, bermazmur. Kebesarannya maklumi sebelah
saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan perihidup dari saudari Melinda Alorerum, sarjana teologi, maka dia akan diurapi menjadi pendeta gereja Teraja yang akan memulai pelayanannya di jemaat Tuhan di jemaat Ebenezer Burasia Lasis Bituang Sesen. Oleh karena keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan hakikat dan esensi seorang Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan pendeta itu sangat mulia karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Syukur kami padamu Tuhan Kepala Gereja. Tuhan
Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menghayati panggilan dan hidup kita sebagai orang-orang yang telah dipilih dan ditebus. Kita penuh dengan kekurangan, kelemahan dan dosa. Karena itu marilah mengaku dosa kita. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kamu, saudari Emilinda Alorerung, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Sungguhnya kami semua tidak layak untuk menjadi bagian dari tubuh ya Yesus. Kami penuh dengan dosa. Saudara-saudara, dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa menipu. Syukur kepada Tuhan yang senantiasa mengampuni dosa kita. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikian petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Saya minta dengan kasih calon pendeta Emilinda Alorerung untuk berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat, menghayati makna dan hakikat panggilan ilahi bagi seorang pendeta. Saudari Emilinda Alorerung yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil, memilih, dan menetapkan hamba-hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Dalam keterbatasan hamba-Mu ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu ya Tuhan. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala Agung. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Silakan.
Kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam rangka pengurapan calon pendeta Emelinda Aloerung hari ini. Markus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Taman bahasa karanda pamatua tapelalan ni batonanna lan katuanta sumpuna inde kaditukuanna taun na pamatua layate may komita palaku patunduan masambayang. Si patusel kan pakendek kadipudian sia kuresumanga mati olo malak bimi opuang kapenombang kilan suruga. Belanna lima mase komi sia sa palabuda komi tontong bang komi makaritutu undaranai umpanunduk sia umpasak ke tekatuan mi sorongan kan tontong komi makaritutu undaranai sia umpanunduk itu gombongan salok mi sia tontong doko komi makaritutu umpasak kai temai tomi pake mekarang lan paalak mi laumpa piambaran ni tu pak kamayan la umpa kalelian ni tu sukaran alukmi susilang teatu temo isola kombongan mi lante jemaat Ebenezer Purasia sola cabang kebaktian orong makuri sumangakan belan namang kamu mi poparea tu kombongan isola majelis gereja pengurus soige isola badan pekerja sinode Gereja Toraja, BPSW, BPK. Sisolate taumi calon pendeta Emelinda Aloerung. Tumangka maulendui tahapan-tahapan lompasak ka kalian na mendadi pandita Alloyate. Ipatongan kumua maadarin kami usisolan ni maadarin kami umpanundu isisola kombongan sa majelis gereja. Naurungan ni Allah totemo puang laun tarima pak tokuan jome kalemi ulendui kombongan salo gereja Toraja la dirampan mendadi pandita. Kadami laki basa laki nannung tula mendadi pentoyan matotokna te taumi siap kami duka masolanasan. Puang penama salo arangi penangki siapa tengki. Denopa puang ni te kadami laki basa laki rangi. Ki tandai tu patuborong nalan katuangki yang karan itu pak kamayan sepasanan tengko misorongan kan susi misa atau mengkaula mati batang di kalemi pagi tepe suami opuang umparampo itu katonganan siapa porayami deno pak nulendui kuasa penama sallo pak porayami tula dadi lante atula dinai umpa piambaran di sialo umparampo itu kadami lansangan napong Yesu uang siapa lah bak asalangki imas sambayan. Amin. Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12 saya baca dalam bahasa Indonesia. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan dengan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul, ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih.
Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini akan menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarnya, dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Selamat pagi menjelang siang, salam Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat-jemaat di Klasis Bituang Seseng. Dikasih hati mau jantung. Daerah Kabirang itu? Oh biasa? Usah ngombe mani bilarang itu ya lon. Ternyata biasa mo. Dia mereka itu proponen. Dikasih hati, minta jantung. Gimana namanya leh? Nah, istilah dikasih hati mau jantung biasa kita dengarkan dan diungkapkan orang dengan nada kesal. Oh yang nakui kumua dikasih hati mau jantung. Pak Arman, barkan aku senior. Tentu yang nakui kumua dikasih hati mau jantung pasti diungkapkan dengan nada kesal. Ibarat minta rasa. Ya, tidak mungkin ungkapan ini disebut sambil tersenyum. Karena kalau ungkapan ini disebut sambil tersenyum, dia kehilangan makna. Atau mungkin saja dia hanya mengucapkannya, dia tidak mengalaminya. Ungkapan ini tentu ditujukan kepada orang-orang yang mengecewakan, orang yang tidak tahu cara berterima kasih, atau orang yang tidak tahu diuntung. Sudah diberi kesempatan malah mengkhianati kepercayaan. Sudah dipercaya malah mengkhianati kepercayaan. Sudah diberi kesempatan malah menyia-nyiakan kesempatan, atau meminta kesempatan yang lebih banyak lagi, padahal kesempatan yang diberikan justru disia-siakan. Sudah ditolong malah menodong. Semoga saja tidak ada di antara kita yang pernah mengalami hal yang sama, apalagi melakukannya. Amin. Betapa sedih dan jengkelnya kita jika kita mempercayai seseorang lalu orang itu menyia-nyiakan kepercayaan kita atau malah mengkhianati kita. Apa tertuma Pak adik toke nahinati kita? Tambuk taraka. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di situ. Yang sakit adalah hati kita. Apa adik penanta? Kalau kepercayaan dikhianati. Begitulah kisah yang kita baca saat ini. Sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada para pendengar, terutama kepada para pemimpin agama Yahudi yang selalu merasa paling benar, yang selalu merasa paling suci, bahkan kadang-kadang seolah-olah menjadi pemegang kunci kerajaan sorga. Seolah-olah mereka lah yang menentukan orang itu ada di sorga atau tidak di sorga. Ceritanya seperti yang kita baca tadi. Ada seorang yang memiliki kebun anggur
anggur yang baik. Ia menyewakannya kepada para penggarap-penggarap supaya ketika tiba musim menuai, pemilik kebun anggur itu akan mendapat hasil sesuai dengan kesepakatan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika musim menuai tiba, pemilik anggur itu mengutus hamba-hambanya untuk mengambil bagiannya. Tetapi para penggarap-penggarap itu malah memukuli dan membunuh hamba-hambanya. Kemudian dikirimlah hamba yang kedua, hamba yang ketiga, tetapi masih diperlakukan sama. Akhirnya pemilik kebun anggur itu mengutus anaknya sendiri dengan harapan bahwa penggarap-penggarap itu tentu akan menghargai anaknya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bacaan kita mengatakan anaknya itu pun dibunuh dan dilemparkan dari kebun anggur itu dengan motivasi bahwa anak sang pemilik kebun anggur itu adalah ahli waris. Jika anak dari pemilik kebun anggur itu mereka bunuh, maka kebun anggur itu akan menjadi milik mereka. Sangat cocok kalau kita mengatakan penggarap-penggarap ini bagaikan orang yang dikasih hati mau jantung. Kalau kita memaknai perumpamaan ini, saudara-saudara, secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa pemilik kebun anggur itu ialah Allah sendiri. Lalu para penggarap-penggarap itu adalah tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin agama, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Hamba yang diutus itu adalah para utusan Allah, yakni para nabi, yang mereka tolak bahkan mereka bunuh. Lalu anak pemilik kebun anggur itu ialah Yesus Kristus, yang kemudian juga ditolak dan dibunuh, disalibkan oleh mereka. Rupanya Israel telah gagal melakoni status mereka sebagai milik kepunyaan Allah, bahkan milik kesayangan Allah. Israel diumpamakan seperti kebun anggur milik Allah yang dipersiapkan dengan baik, yang dijaga, dibersihkan dengan harapan bahwa mereka akan menghasilkan buah yang manis. Tapi justru yang dihasilkannya adalah buah yang kecut dan buah yang asam. Itu bisa kita baca juga dalam Yesaya pasal 5 ayatnya yang ke-2. Hidup kita, yakni hidup yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, diumpamakan, diandaikan seperti kebun anggur milik Allah. Dan kita adalah penggarap-penggarap yang diharapkan akan bertanggung jawab mengelolanya. Sebab Allah akan meminta bagian, Allah akan meminta pertanggungjawaban sejauh mana kita telah mengelola hidup ini bagaikan kebun anggur milik Allah yang harus berbuah, buah lebat, dan buah itu adalah buah yang manis, buah yang berkualitas. Kita akan merenungkan 3 pokok dari bacaan ini. Pertama, penggarap yang mengingini garapannya. Dalam terjemahan surat Madatu, penggarap diterjemahkan toma atesan. Yang na lubitkum apa dikuan nih? Ya? Membali. Oh, begitu ya. Bisa juga dikuat toma sarole. Seorang penggarap harus menyadari statusnya sebagai penggarap, bukan pemilik. Ya kikukai nina, ya tekatuan ta dipasang tinti, palak anggoro anak pematua. Ya tu kita tetuo te untuai tekatuan, kita bukan pemilik hidup ini. Tapi koma atesan nariki pematua, sumpu na tekatuan. Saya pikir ini hal yang prinsip juga untuk direnungkan. Karena konsep kita tentang hidup akan mempengaruhi cara kita mengelola hidup. Kalau kita melihat hidup ini sebagai milik kita, maka kita tentu akan
mengelolanya menurut apa maunya kita. Tapi kalau kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa hidup ini adalah anugerah dan pemberian Allah, maka tentu kita akan mengelolanya, menatahnya seperti maunya sang pemberi dan pemilik hidup. Kalau kita adalah penggarap, tugas utama seorang penggarap adalah berusaha sekuat tenaga agar lahan yang digarapnya menghasilkan secara maksimal supaya bagiannya banyak, dan ia akan lebih dipercaya lagi untuk menjadi penggarap selanjutnya. Rupanya pada waktu itu di Timur Tengah, sekitar Palestina, memang kebun-kebun anggur itu dipersewakan atau diserahkan kepada penggarap-penggarap secara periodik. Ya, jadi ada MOU, ada kesepakatan. Misalnya kebun anggur setengah hektar, umumnya misalnya sekian hasilnya, atau yang ditemai misa hektar, umumnya misalnya 50 karung. Seorang penggarap berusaha supaya sawah itu menghasilkan minimal 50 karung, karena kalau tidak, panen berikutnya sawah itu akan diberikan kepada penggarap yang lain. Itu tugas seorang penggarap, berusaha supaya lahan yang digarapnya yang adalah bukan miliknya itu menghasilkan secara maksimal supaya bagiannya banyak. Sabayan na budak selek na budak tawana. Dan bukan cuma itu, dia akan diberikan kepercayaan lagi untuk menjadi penggarap berikutnya. Ada banyak pengalaman yang mengecewakan terkait dengan istilah penggarap. Awalnya menggembirakan, tetapi kemudian timbul niat untuk menguasai hal tersebut dengan berbagai cara sehingga merugikan sang pemilik. Ya. Malah lalu kalau gereja biasa susito, ya tujumai diakonia karitatif, yang litubai, na diben anggota diakonia di kuah pakandi, yan na 5 tu anak na, bagian na tutalu, na diben gereja sulit udah dua lah dikelola untuk diberikan lagi kepada anggota diakonia yang lain. Tapi apa yang terjadi? Kayak bangsiana, apa kesana? Apa sangat nambe? Oh kayak bangsia? Oh iya. Kayak bangsiana kayak anak kami, mate. Berak susu, cek per cek. Oh, namang kadipyong. Malen nolalalan. Payan din lebih tuang tak itu. Ya. Itu contoh sederhana. Oh, banyak para penggarap yang mengecewakan, mengkhianati kepercayaan. Begitulah sikap para imam dan ahli Taurat yang merasa sudah sebagai pemilik kebun anggur Allah, yakni Israel. Dengan segala cara mereka mempertahankan jabatan dan status mereka. Sering hal ini terjadi juga dalam kehidupan kita, tak terkecuali dalam pelayanan. Biasa ada orang yang tidak segan-segan mengklaim diri sebagai keuntungan dan kombongan, sebagai penguasa dalam gereja dengan segala alasan, termasuk dengan alasan bahwa sudah banyak berbuat dalam jemaat, sudah banyak memberi sumbangan kepada gereja. Lalu muncullah istilah keluarga kamilah, kamiri, bisa-bisa juga nakwa akuri. Itu adalah hal yang salah dan keliru, saudara-saudara. Siapapun kita dan apapun peran kita, termasuk apapun yang kita berikan kepada pelayanan, adalah persembahan kita kepada Tuhan. Dan sama sekali bukan alasan untuk kemudian memposisikan diri sebagai penentu atau penguasa dalam pelayanan.
Gereja adalah persekutuan karismatik. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang tentu kita harus bedakan dengan komunitas-komunitas lainnya. Gereja adalah lahan kebun anggur Allah. Kita sebagai majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG adalah penggarap. Sekali lagi ingat, kita adalah penggarap dan bukan pemilik. Bersyukurlah jika mendapat kesempatan menjadi penggarap dalam kebun anggur Allah. Mari kita menempatkan diri kita tetap sebagai penggarap dan tetap menempatkan Allah sebagai pemilik lahan garapan. Hari ini calon pendeta Emelinda akan diurapi. Ilalai mua toma tesan lagi pematuan. Keberadaan kita di jemaat pun itu periodik. Kalau jubang sumpu lino. Tapi tidak berarti bahwa kalau pelayanan kita itu periodik maka ya ba'ami. Sehingga tidak ada hal yang berubah dari proponen sampai diuraikan. Ya, mesti masih rinduka kita, mesti lama-longko-longko kita tomatesan lah abitesan ayo kapu pandita ke pitung tong kejo jemaat nah turun tama tu kembongan. Ya te pandita jo panggung te pandita malah pukunasam. Ya. Oh mereka kata kilala itu kaleta sekali lagi umat matesan kita adalah penggarap, kita bukan pemilik. Tugas kita ialah meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan agar kebun anggur Allah yang kita garap itu makin hari makin bertumbuh, makin hari makin berbuah lebat, dan pemilik kebun anggur itu Allah dimuliakan. Kita diberi kepercayaan untuk menjadi penggarap berikut. Yang kedua, penggarap yang lupa diri. Sikap bangsa Israel sama dengan sikap dari cerita tadi. Dulunya mereka adalah orang terjajah di Mesir. Mereka adalah orang yang terjajah. Mereka tidak punya martabat sedikit pun. Mereka menjadi budak dan miskin. Hidup mereka semata-mata bergantung pada belas kasihan orang Mesir. Lalu Allah membebaskan mereka dan memberikan kepada mereka tanah Kanaan yang kaya dan subur. Setelah hidup mereka mapan dan makmur, mereka lupa diri dan mulai memberontak kepada Tuhan. Mereka melupakan status mereka sebagai kebun anggur Allah yang diharapkan oleh Allah menghasilkan buah yang manis, buah yang berkualitas. Namun buah asam dan buah kecutlah yang mereka hasilkan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Allah sebagai pemilik kebun anggur kecewa atas mereka. Sekalipun Allah tidak mundur satu langkah pun dan mengganti status Israel sebagai bangsa pilihan. Itulah uniknya keterpanggilan Israel. Kehidupan setiap orang bagaikan roda yang berputar. Jika kita ingat-ingat keadaan kita dahulu, ya, terutama tahun 50-an sampai 70-an, nomor senior, nah, tompi na minadin be, ampa 9, oh, 49, generasi apa pasangan na to? Generasi old deh, generasi old, ya, oh yun, emeritus malah, ko analadi ko ay millennium, namoy di paruko tumpe ko di ko generasi millennium nang nakota, nang la generasi old kan kami, Sekitar tahun 50-an sampai tahun 70-an, waktu itu mapari katuan, apalagi itu Nippon, mak jajah, ya. Kurang tuh kande, kurang duka tuh pakaian. Yang tuan yang dari Mali Sumarro, Mali Mangkali, apa sangat atau ditamit oh pelepah pohon pinang, lupa apa kan? Apa sangat ditamit itu? Oh iya. Solong ya. Yang tahu kampung di Pirabongi ke ento sugi Langgaraga umah. Tambah tahu Mali Mangkali, kali karurung panapake terbuat dari ya batang ijuk. Apa ya
apalagi eksa belum ada. Ya, si budak kande na tahu, lupa ini perok itu kande. Sabab apa? Ikwa lana bada kok lako banua. Tak nalang kande nasangi lana ban tahu jo banua. Nah, itu kehidupan pada masa itu. Totemo lah bibang untuk kande. Yan na dulu acara-acara untuk tidak mengatakan pesta. Yan na dulu acara dan sara di pogau ulah tuka na lasolona biasa dibuang-buang uang untuk kande. Udah duka temi tahu totemo sisini murana kande. Ya, termasuk temi pandita tak ada sudah menganakan kande. Ya. Di sini murana kande totemo. Kaya ton na pirang bongi. Perumpasan kini kuah lalu kingkan de bobo. Ya, totemo bobo taruh menikan de. Ya tu cuma ini pasial Allah dua dalle. Koyan darah polo-polo kapurung, bugalu, nasengat-sengat. Sekarang situasinya sudah berubah. Pakaian pun begitu. Dulu pakaian itu sedikit sekali. Ya, totemo. Yang kubera ke totemo tentu tampon oleh mari coba nuah. Apalagi temi mama-mama, mak-mak. Denoi koma akseran langsung lalu Facebook balut pakaian padahal cakar. Pakaian second nang linna. Padahal tarubo na coba nuah. Pon oleh mari tak dipakai. Malah den tu bayu tak bang na dipakai. Tapi niat untuk membeli terlalu tinggi. Nah, jika dibandingkan dengan apa yang kita capai saat ini, tentu banyak perubahan. Kemajuan secara ekonomi telah kita nikmati. Pendidikanlah yang banyak mengubah kehidupan kita. Sekarang sarjana sudah banyak, rumah sudah bagus, mobil sudah ada dan lain-lain. Bukankah itu tanda bahwa Allah mengasihi dan memberkati kehidupan kita? Sehingga di dalam kehidupan yang adalah kebun anggur milik Allah ini, kita mendapatkan, kita menerima banyak hal, kita menerima sesuatu yang adalah berkat Allah bagi kita. Maka dari itu tidak ada alasan sama sekali untuk sombong dan tinggi hati dengan semua prestasi yang ada. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa, tetapi kemudian diberi kesempatan untuk menjadi penggarap-penggarap dalam hidup anugerah Tuhan. Maka tetaplah rendah hati, jangan lupa bersyukur, dan jadilah penggarap-penggarap yang tetap setia, taat pada perintah Allah yang adalah pemilik kehidupan. Aku suluku calon pendeta Emilinda. Kilalai kumua yaitu kita pandita Toma tesan nagi ipong matua. Pator Romelo itu kalemu susi misa toma parakalan kombongan. Kilalai duke kumua yaitu tona suwa pong matua mak kamaya umpatale sukaran aluk lana tundui lana pamatoto sia lana kampai buang matua tun tambay sesuai pokada itu katonganan da mumataku siada duka amuranggang lampendanan ni tu katonganan na buang matua pakilalay tu padamu to mengkarang lan kombongan pakilalay tu to mukamayay an natontong umparri-parri tu katonganan na buang matua pakilala dukay tumintu tahu tom perangiko gumua lan kombongan na pong matua ya tu namoromisa la di pari-pari ya tu berusaha ki di pari-pari mendadi tomak kamaya tu nakalo penan na pong matua ketontong ki umpe mandai tu katonganan na buang matua mapentalun na penggarap yang dipercaya. Hidup kita bagaikan kebun anggur milik Tuhan
dan kita adalah penggarapnya. Allah memberi kita kepercayaan menggarap kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya agar menghasilkan buah yang baik, supaya yang dikenal dan terkenal adalah pemilik kebun anggur itu, yaitu Tuhan. Hidup kita, dalam hal ini talenta kita, pekerjaan kita, jabatan kita, harta benda, dan pelayanan kita adalah bagaikan kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita garap dengan baik. Ingat baik-baik, kita hanyalah penggarap, bukan pemilik. Semua dari Tuhan dan milik Tuhan. Kita harus menjaga kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengelola dan menggarap kehidupan kita. Termasuk sebagai orang-orang percaya, kita harus memahami bahwa pekerjaan kita, apapun profesi kita, bagaikan kebun anggur di mana Allah mengangkat dan menetapkan kita menjadi penggarap. Apapun jabatan kita, apapun talenta kita, seberapapun harta benda kita, itu adalah bagaikan kebun anggur Allah yang di atasnya saya dan saudara ditetapkan sebagai penggarap-penggarap, dan bukan sekedar penggarap tetapi penggarap yang dipercaya, terlebih dalam pelayanan dalam jemaat, entah sebagai majelis gereja, sebagai pengurus OIG. Kita adalah penggarap kebun anggur Allah. Tugas kita ialah mengelola kehidupan ini dengan segala potensi yang kita punya, apapun pekerjaan, apapun jabatan kita. Tugas kita ialah mengelolanya dengan baik agar menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang dimuliakan untuk setiap prestasi dan pencapaian yang kita raih. Penggarap yang tidak setia, yang kehilangan kepercayaan dari sang pemilik kebun anggur, dalam perumpamaan tadi akan mendapat ganjaran, bahkan akan diganti. Pertanyaannya, apakah kita sudah masuk kategori penggarap-penggarap yang dipercaya oleh Allah? Mudah-mudahan demikian. Saya percaya tentu masih banyak para penggarap-penggarap yang layak dipercaya. Ada ratusan pendeta, ada puluhan calon pendeta, ada ribuan penatua dan diaken, ada ribuan pengurus organisasi intergerejawi, ribuan guru-guru sekolah minggu, ribuan para guru dan dosen, ribuan tenaga kesehatan, ribuan para pengusaha, praktisi hukum, pekerja sosial, para petani dan pedagang, dan berbagai bidang-bidang pekerjaan yang ditekuni umat Tuhan. Saya percaya umat Allah akan hadir dalam berbagai profesi-profesi yang mereka tekuni, melihat pekerjaan mereka sebagai pelayanan, melihat pekerjaan mereka sebagai ibadah kepada Allah, sehingga mereka akan mengerjakannya dengan sebenar-benarnya, dengan berorientasi kepada Allah dan bukan kepada atasan, bukan kepada income semata, bukan kepada pendapatan semata, tetapi kepada Allah yang memberikan pekerjaan ataupun profesi. Nenek bangku Pukada tu Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mintu tu pasanan tengko nani po matua 4 yoton ki, pengkarangan nani po matua 4 yoton ki, tenduka matua temai pasakke dumi po matua la kopaleta, la buda la sini, la kapua la bitti, la tatiro kumua mintu na tolo dumi po matua, ya keludui mi po matua berarti seperti Kolose 3:23. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, kerjakanlah dengan segenap hati, bukan setengah hati, tapi segenap hati.
sebab Allah tidak layak menerima yang setengah-setengah. Kenapa? Karena Allah bertindak tidak setengah-setengah. Allah bekerja tuntas. Kalau Allah bekerja tuntas, maka kita pun juga harus bekerja tuntas. Pendeta harus melayani dengan tuntas dan bukan melayani setengah-setengah. Pendeta harus menjadi sungguh-sungguh pendeta, benar-benar pendeta, dan bukan asal pendeta. Ya kesusito, ya tu kama tuturanta, kama karitutuanta, latontong bang, bahkan semakin lebih baik. Supaya jangan terjadi keluhan nakwa, ya ton namanya proponen, matutu liu male, dolojo keden napa, supaya ton namang kamu diurapi, na andam bay mate, ton na diurapi na mangka diurapi to, oh, natukunan mo, lambang mulu makale. Dabang mulurang tepau, dia menjadi pendeta super. Pak pendeta, pendeta super dalam arti suka pergi. Pak yate ibu pendeta kemang ke diurapi, aduh karator nama apa ke male-male sepisan-pisan kama lumakale, male-male sepisan-pisan rekiran tepau pada anak torro dalu, sule ya. Siana pokada kumwa lama linde nak to dak na bagi matangga belan namukun kamale-male nama telepon lam perjalanan nak wason dapat dako aku sangayan na Emelinda tak na susito. Amin. Jadilah pendeta yang sungguh-sungguh pendeta, bukan asal pendeta. Kita semua apapun jabatan dan profesi kita dipercayakan oleh Allah untuk menjadi penggarap kebun anggurnya, agar kita menjadi penggarap yang layak dipercaya. Selamat pada saudara Emelinda, juga kepada jemaat Tuhan di jemaat Deben Heser Burasia atas karya Tuhan yang luar biasa dalam proses sehingga hari ini calon pendeta kita akan diurapi. Mari hening sejenak di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Sungguh hidup kita kaya dengan karunia, kaya dengan kesempatan, bahkan dengan anugerah yang begitu luar biasa dari Allah. Kita dipanggil dan ditempatkan Tuhan tidak hanya menjadi orang yang menikmati perjalanan hidup dengan segala berkat-Nya, tetapi kita dipanggil untuk mengelola dan menatanya dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan sebenar-benarnya. Laksana seorang penggarap kebun anggur yang setia, yang layak dipercaya, agar Tuhan bangga dan menetapkan kita menjadi penggarap abadi bersama dengannya dalam kebun anggurnya. Mari bersama-sama kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sebelum pengurapan kita laksanakan, mari kita mendengar dan menghayati tugas seorang pendeta, bahwa dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada pendeta, ada pendatua dan diaken. Adapun tugas pendeta atau tugas gembala ialah pertama, menyampaikan firman Tuhan secara seksama dan setia kepada jemaat
melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan, dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan, seorang penilik jemaat haruslah berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan, serta meneguhkan sidi. Kelima, bersama-sama dengan penatu dan diakan memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu, pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatu dan diakan memelihara, melayani, dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat agar mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudari Emilinda Alorerum, sarjana teologi, sungguh-sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia ini. Saya silakan saudara untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Ebenezer Burasia bersama cabang kebaktian Orong atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang sempurna dan pengajaran yang benar tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh pada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang tetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini, calon pendeta Emilinda Alorerum. Karena itu, sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang kita semua untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan. Melo ya kita bendan teh. Ya, dah kau pemimpin dok kusule. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah saudara-saudara menerima? Kurre sumangana. Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Tamak dok ko masule. Kurre sumanga. Saya mempersilakan ketua dan sekretaris Majelis Gereja
Jemaat Ebenezer Burasia untuk mendampingi calon pendeta Emelinda Alorerum untuk membacakan naskah perjanjian dan selanjutnya akan ditandatangani. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Rabu tanggal 24 bulan Agustus tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Ebenezer Burasia, Klasis Bituang Sesek, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Emelinda Alorerum, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Emelinda Alorerum, menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Burasia, Ketua Penatua Martin Tolayuk SPD, Sekretaris Penatua Juli AMK. Terima kasih. Selanjutnya naskah perjanjian ini akan ditandatangani. Ketua Majelis Gereja, Sekretaris, naskah perjanjian ini dibuat 3 rangkap, satu lembar untuk Pendeta Emelinda Alorerum, 1 lembar untuk Majelis Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Burasia, dan 1 lembar akan disimpan di kantor sinode sebagai arsip. Saya menyerahkan sertifikat naskah perjanjian. Terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Majelis Gereja. Silakan kembali ke tempat. Saya mengundang rekan-rekan pendeta untuk melaksanakan pengurapan di tempat yang telah disediakan.